Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan rancangan pembelajaran semester kuliah yang saya ampu. Kuliah yang saya ampu adalah histologi. Khususnya untuk kali ini saya akan memaparkan rancangan pembelajaran semester biologi medik 2 sistem limfoid atau histologi sistem limfoid. Rencana pembelajaran semester. Mata kuliah Biomedik 2, Histologi Sistem Limfoid. Lin Haeni, Dokter Magister Biomedik. Keterangan mata kuliah. Mata kuliah ini adalah Biomedik 2, Histologi Sistem Limfoid. Deskripsinya, mata kuliah ini adalah tentang pengajaran salah satu bidang ilmu kedokteran dasar atau biomedik yang mempelajari struktur mikroskopis atau histologi pada sistem limfoid. Output yang diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang struktur mikroskopis normal jaringan limfoid primer dan memiliki pengetahuan tentang struktur mikroskopis normal jaringan limfoid sekunder. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah saya yang pertama, menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan beserta patogenesis dan patofisiologinya. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh. Yang ketiga, berpikir analitik menggunakan konsep evidence-based medicine. Keterampilan mampu menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi dan data dari pasien stimulasi. Menguasai keterampilan IPTEK laboratorium biomedik, anatomi dan histologi, fisiologi, biokimia, genetika, reproduksi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, farmakologi, dan gizi. Sikap. Mampu bersikap dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral, etik, dan menghargai keberagaman budaya dalam melakukan pelayanan kesehatan pada simulasi kasus. Mampu menunjukkan sikap menaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mampu menunjukkan sikap yang menginternalisasi agama, moral, nilai, norma, dan etika akademik. Referensi wajib untuk mata kuliah saya yang pertama, buku yang ditulis oleh Jan Kuera LC bersama teman-teman dicetak pada 2017 berjudul Histologi Dasar. Dicetak oleh EGC di Jakarta. Lalu kemudian buku yang ditulis oleh Abbas Aka Lichtman dan teman-teman yaitu berjudul Imunologi Dasar Abbas, Fungsi dan Kelainan Sistem Imun, penerbitnya Elsevier. Tahun 2020 edisi terbaru. Subowo, Histologi Dasar, penerbitnya Sagung Seto 2018. Semua referensi wajib ini sudah terdapat di Perpustakaan Fakultas Kedokteran. Ya. Rencana pembelajaran yang pertama di minggu pertama itu adalah sub CPNK-nya. Yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan organ-organ yang termasuk ke dalam jaringan limfoid primer. Kedua, mahasiswa mampu menyebutkan organ-organ yang termasuk ke dalam jaringan limfoid sekunder. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid primer. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid sekunder. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan komponen jaringan limfoid primer. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan komponen seluler jaringan limfoid sekunder.
Indikatornya, yang pertama, ketepatan menyebutkan organ-organ yang termasuk ke dalam jaringan limfoid primer. Yang kedua, ketepatan menyebutkan organ-organ yang termasuk ke dalam jaringan limfoid sekunder. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid primer. Yang keempat, ketepatan menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid sekunder. Yang kelima, ketepatan menjelaskan komponen seluler jaringan limfoid primer. Yang keenam, ketepatan menjelaskan komponen seluler jaringan limfoid sekunder. Kriteria dan bentuk penilaian. Kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan histologi organ limfoid primer dan sekunder, ketepatan dan penguasaan materi jaringan limfoid primer dan sekunder, ketepatan dan penguasaan materi komponen seluler pada organ limfoid primer dan sekunder. Bentuk penilaiannya untuk kuliah ini adalah MCQ atau multiple choice question. Pendekatan pembelajaran dan estimasi waktunya adalah kuliah 2 kali 50 menit dan tugas terstruktur 2 kali 60 menit. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, sistem imun, organ limfoid primer, organ limfoid sekunder. Pustaka sudah dijelaskan di slide yang di atas. Minggu kedua diadakan praktikum, di mana sub CPMK-nya mahasiswa mampu menyebutkan organ yang termasuk dalam jaringan limfoid primer dan sekunder, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis organ limfoid primer timus beserta komponen selulernya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder nodus limfatikus beserta komponen selulernya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder lien beserta komponen selulernya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder tonsil beserta komponen selulernya. Indikatornya adalah ketepatan menyebutkan dan menunjukkan organ yang termasuk ke dalam jaringan limfoid primer dan sekunder pada pengamatan mikroskop. Yang kedua, ketepatan menjelaskan dan menunjukkan struktur mikroskopis organ limfoid primer timus beserta komponen selulernya pada pengamatan dengan mikroskop. Ketepatan menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid sekunder nodus limfatikus beserta komponen selulernya pada pengamatan dengan mikroskop. Ketepatan menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid sekunder lien beserta komponen selulernya pada pengamatan dengan mikroskop. Ketepatan menjelaskan struktur mikroskopis jaringan limfoid lien beserta komponen selulernya pada pengamatan dengan mikroskop. Kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan dan penguasaan jaringan limfoid primer dan sekunder, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopis organ limfoid primer timus beserta komponen selulernya, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder nodus limfatikus beserta komponen selulernya, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder lien beserta komponen selulernya, ketepatan dan penguasaan struktur mikroskopis organ limfoid sekunder tonsil beserta komponen selulernya. Bentuk tesnya pre-test, post-test, dan ospek. Pendekatan pembelajarannya yaitu praktikum 3 kali 50 menit. Tugas terstruktur 2 kali 60 menit. Materi pembelajarannya adalah organ limfoid primer dan sekunder, timus, nodus limfatikus, lien, dan tonsil. Pustakanya sudah disebutkan di atas. Ya, assessment atau penilaian. MCQ itu 40%, ospek 25%, pretest posttest itu 5%, nilai tugas itu 20%, attitude 10%. Attitude yang menjadi penilaian yang pertama, memakai pakaian yang rapih dan sopan di setiap pertemuan. Keterlambatan pada kegiatan kuliah dan praktikum maksimal 15 menit. Kehadiran kuliah minimal 80%, praktikum 100%. Mahasiswa tidak menggunakan HP selama pembelajaran. Mahasiswa yang aktif dalam bertanya atau menjawab akan diberi tambahan nilai. Sekian presentasi tentang RPS. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, saya Dr. Linlin Haini dari bagian histologi. Saya mengampu kuliah histologi dan hari ini kita akan kuliah tentang histologi sistem limfoid. Ya, untuk kelancaran hari ini kita dalam pembelajaran baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Siap, saya Dok. Oh, siap. Mangga, silakan. Baik semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini semakin berkah ya. Nanti sebelum kita mulai, saya akan absensi terlebih dahulu. Mutiara Ayu, mana? Ya, oke. Gianti Tresna, Ivana, ya. Marcella, ya. Semuanya sudah hadir? Saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib, ya. Tata tertib ketika kalian menghadiri kuliah yang saya ampu. Yang pertama, mahasiswa memakai pakaian sesuai peraturan yang berlaku, ya. Yang kedua, mahasiswa berpakaian rapih sesuai peraturan yang berlaku. Apabila yang tidak berhijab diwajibkan untuk mengikat rambutnya, ya. Mahasiswa pria harus memotong rambut sesuai dengan peraturan, ya. Lalu kemudian mahasiswa wajib hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan berlangsung. Mahasiswa duduk memenuhi terlebih dahulu barisan yang depan dulu, ya. Harus dipenuhi dulu barisan yang depan. Lalu kemudian yang terlambat hadir, keterlambatan itu maksimal 15 menit, ya. Ketika pembelajaran telah berlangsung. Kalau misalnya lebih dari 15 menit, maka nanti kalian boleh mengikuti pembelajaran, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam absensi. Jadi kalian dianggapnya tidak hadir, tapi boleh ikut, ya, pembelajaran, ya, tapi dianggap tidak hadir, nggak masuk absensi, ya. Lalu kemudian mahasiswa tidak diperkenalkan membuka HP dan barang elektronik yang lain selama kegiatan, ya. Oke, sudah jelas semuanya? Oke. Ya, hari ini masih pagi ya, masih semangat seharusnya ya, tapi untuk supaya lebih semangat lagi, saya akan sedikit ada ice breaking untuk supaya kalian lebih fokus. Coba fokuskan ya. Apabila saya katakan selamat pagi, kalian tepuk satu kali, tepuk tangan satu kali. Nah, seperti itu. Apabila saya katakan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Oke, sip. Apabila saya katakan selamat malam, kalian tepuk 3 kali. Oke, siap-siap. Selamat malam. Oke, sip. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, sip. Berarti kalian sudah dalam keadaan kondisi yang prima, siap untuk menerima pembelajaran. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apakah ada yang sudah membaca tentang sistem limfoid ini? Sudah. Baik, kita akan mulai ke overview. Apa saja sih yang kita akan pelajari ketika kita mempelajari sistem imun? Yang pertama, kita akan pelajari apa sih sistem imun. Lalu kemudian kita akan pelajari juga organ limfoid primer itu apa saja sih. Lalu kemudian kita akan pelajari juga apa sih organ limfoid sekunder. 3 overview ini yang akan kita pelajari untuk hari ini, ya. Nah, kita awali dengan sistem jaringan limfoid. Apa sih jaringan limfoid? Jaringan limfoid itu merupakan infrastruktur dari sistem imun, ya. Jadi sistem imun itu infrastrukturnya adalah jaringan limfoid, ya. Apa itu sistem imun? Itu yang jadi pertanyaan, ya. Sistem imunitas adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengenali konfigurasi asing yang selanjutnya melakukan tanggapan terhadap konfigurasi tersebut untuk kemudian dilenyapkan. Ini yang menjadi sebenarnya dasar dari imunitas. Jadi dasar imunitas itu bukan kekebalan, ya, tapi pengenalan. Itu yang harus diingat. Mengenali ini konfigurasi asing atau konfigurasi diri, ya. Itu yang menjadi dasar dari sistem imun, itu ya. Fungsi sistem imun ternyata memang bukan hanya sekedar kekebalan saja, tapi fungsi sistem imun itu dia melindungi terhadap konfigurasi asing, itu jelas. Lalu yang kedua, dia menjaga homeostasis dalam tubuh. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah kesetimbangan di dalam tubuh, di mana nanti kalau ada yang rusak itu bisa dihancurkan oleh sistem imun, itu ya. Lalu kemudian melakukan perondaan dalam tubuh. Melakukan perondaan itu salah satunya misalnya pada sel kanker. Sel kanker itu adalah sel yang dia membelahnya tidak normal. Itu harus dikenali
oleh si sistem imun itu sebagai asing yang kemudian nanti harus dilenyapkan oleh sistem imun. Nah, ini komponen sistem jaringan limfoid itu sebenarnya apa saja? Ini yang akan kita bahas, bahwa jaringan sistem limfoid itu ada timus, ada yang jaringan limfoid primer, ada jaringan limfoid yang sekunder. Jaringan limfoid primer diantaranya ada timus dan bursa Fabricius atau yang setara, ya. Nanti kita lihat bursa Fabricius ada di mana. Kalau yang setaranya itu apa maksudnya, gitu ya. Lalu kemudian jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder itu ada nodus limfatikus, ada tonsil, ada lien, dan ada jaringan-jaringan limfoid yang difus di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, itu banyak ya. Nah, ini kita akan bahas ke jaringan limfoid primer. Jaringan limfoid primer diantaranya yaitu lokasinya di mana saja. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu organ limfoid primer itu adalah timus. Timus itu adalah organ limfoid primer untuk limfosit T. Ingat, kenapa disebut limfosit T? Karena dia organ limfoid primernya adalah timus, ya. Lalu kemudian kalau untuk limfosit B, organ limfoid primernya adalah bursa Fabricius kalau di burung-burung. Bangsa burung itu punya bursa Fabricius. Tapi kalau bukan burung itu dia tidak punya bursa Fabricius. Ya. Lalu kemudian kalau di bukan burung misalnya pada manusia, di mana organ limfoid primernya untuk limfosit B-nya? Ada di medulla osseum atau bone marrow atau sumsum tulang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya fungsi dari organ limfoid primer? Organ limfoid primer itu fungsinya adalah menyiapkan sel limfosit agar bisa mempunyai kemampuan mengenali dan membedakan antara konfigurasi asing dengan konfigurasi diri. Namanya disebut limfosit imunokompeten. Ya, limfosit imunokompeten adalah limfosit yang telah mempunyai kemampuan mengenal konfigurasi asing, di mana dia itu sudah punya reseptor untuk si konfigurasi asing, gitu ya. Nah, populasi limfosit imunokompeten itu ada limfosit T, ada limfosit B, itu ya. Ini gambarnya. Ini adalah timus. Burung-burung sama manusia juga punya timus. Tapi kalau pada burung itu lihat ada bursa Fabricius yang di dekat ekor, sedangkan di manusia itu tidak punya. Jadi dia di bone marrow sebagai organ limfoid primernya, itu ya. Ini timus. Timus itu kalau secara ini mikroskopis dari timus ada 2 lobus, dia 30 sampai 40 gram. Lokasinya di sini di tengah di mediastinum superior anterior, di depan pangkal pembuluh darah jantung. Secara mikroskopis dia dilingkupi suatu kapsel tipis jaringan pengikat. Kemudian jaringan tersebut meneruskan diri sebagai penyekat-penyekat atau lobus. Ya, setiap lobus ada lobulus. Nah, di dalam lobulus itu ada bagian korteks dan medula. Tadi sudah jelas bahwa yang namanya timus, dia adalah fungsinya melaksanakan perkembangan limfosit yang mengalami limfopoiesis di medulla osseum menjadi limfosit T, ya, imunokompeten. Lalu kemudian nanti melepaskan limfosit T ke dalam peredaran darah untuk menuju jaringan limfoid sekunder. Ya, kita akan jeda dulu sebentar untuk saya mau kalian bertanya supaya merefresh lagi apa yang sudah saya jelaskan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, sebenarnya fungsi dari sistem imun itu sebenarnya betulkah hanya kekebalan saja? Atau fungsi yang utama dari sistem imun itu sebenarnya apa sih? Siapa yang bisa jawab? Izin saya dapat. Izin untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leandra Putra Limasana dengan nomor 5K088. Izin menjawab. Jadi fungsi utama sistem imun selain untuk kekebalan juga untuk pengenalan terhadap konfigurasi-konfigurasi melalui struktur antigenika sehingga nanti dapat dilenyapkan. Seperti itu, Dok. Oke, betul, Leandra, sip, bagus. Betul, bahwa fungsi sistem imun itu bukan hanya sekedar kekebalan, tapi yang paling utama adalah pengenalan, betul. Mengenali bahwa ini adalah konfigurasi asing, di mana konfigurasi asing itu harus dilenyapkan. Ya, terima kasih, Leandra, sudah memperhatikan. Satu lagi pertanyaan saya. Fungsi dari timus itu adalah membentuk limfosit yang imunokompeten. Nah, pertanyaan saya, apa itu limfosit yang imunokompeten? Baik dokter, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Ramadhani dengan NIM akhir 029.
yang imunokompeten itu adalah sel limfosit T yang sudah memiliki reseptor dan bisa mengenali konfigurasi asing, Dok. Betul, betul sekali bahwa sel limfosit T yang imunokompeten itu adalah sel limfosit T yang sudah memiliki reseptor sehingga bisa mengenali konfigurasi asing. Ya, terima kasih. Berarti kalian semua memperhatikan ya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder ini ada yang berbentuk organ, ada yang berada dalam organ non-limfoid yang berbentuk organ, misalnya nodus limfatikus, tonsil, dan lien. Yang berada dalam organ non-limfoid yaitu nodus limfatikus atau jaringan limfoid yang berada di traktus respiratorius, yang ada di sepanjang saluran pernafasan, saluran pencernaan, itu yang difus ya. Jadi dia tidak berbentuk organ. Ya. Ini struktur jaringannya. Ini struktur jaringan ada yang difus, ada yang noduler. Yang noduler itu yang tadi nodus limfatikus, yang tonsila gitu ya, yang tadi lien. Sedangkan yang difus itu yang tadi, yang ada di traktus respiratorius, yang ada di traktus digestivus, itu yang difus. Nah, yang difus diantaranya ada mouth itu mucous associated lymphoid tissue. Biasanya ada di saluran pencernaan, ini gut namanya gut associated lymphoid tissue. Yang ada di saluran pernafasan ini namanya bulb, bronchus associated lymphoid tissue. Dan ini yang difus itu ada di kulit, namanya salv, skin associated lymphoid tissue. Nih kita akan bahas satu yang noduler, yaitu nodus limfatikus. Nodus limfatikus itu dia gepeng seperti ginjal bertakik, ada hilus seperti ginjal gitu ya. Diameternya yang paling kecil nodus limfatikus itu 1 mm sampai 25 mm. Jumlahnya itu ribuan. Kenapa? Karena ternyata dia itu tersebar di seluruh tubuh. Ya, nodus limfatikus itu tersebar di seluruh tubuh. Sebagian besarnya berada di sepanjang pembuluh darah. Ini tampilan umumnya. Ada kalau secara histologisnya pembungkusnya sama, kapsel jaringan pengikat. Lalu kemudian bagian yang konveksnya itu ada vasa limfatika aferensia ya. Kalau bagian yang konkavnya, yang bertakiknya itu di hilusnya ada vasa limfatika aferensia, tempat keluar dari sistem limfoid. Itu ya. Lalu kemudian ada arteri, ada vena. Korteksnya itu berupa jaringan limfoid padat yang membentuk nodulus limfatikus. Medulanya berupa jaringan limfoid yang difus biasanya. Ini di seluruh nodus limfatikus ini, lihat, seluruh tubuh ini ada nodus limfatikus. Ya, ini kalau secara histologisnya, secara mikroskopisnya, ada bagian yang C itu bagian korteks, ya, yang T itu bagian parakorteks, yang M itu bagian medula, ya. Lalu kemudian ada yang simpainya atau kapselnya. Di korteks itu berupa jaringan limfoid yang padat. Ada jaringan pengikat trabekula, ada sinus trabekularis. Tadi sudah disebutkan kalau korteks itu ada bagian yang korteks eksternal sama yang parakorteks. Ya, di yang korteks eksternal itu ada nodulus limfatikus primarius sama nodulus limfatikus secundarius. Di situ ada centrum germinativum. Lalu yang parakorteks itu jaringan limfoid yang difus. Biasanya di parakorteks lebih banyak limfosit T. Kalau di korteks itu di centrum germinativum itu banyaknya limfosit B di situ. Ya, organ limfoid sekunder. Lalu kemudian yang parakorteks itu lebih dekat dengan medula. Tadi sudah ada di gambarnya ya. Parakorteks itu lebih dekat dengan medula. Ini kalau medula tadi sudah lihat ya, secara penampilan dia tuh lebih pucat kalau secara histologis ya. Lalu kemudian ada namanya korda medularis, ada sinus medularis. Kalau korda medularis itu biasanya di sekitar pembuluh darah. Dia bercabang-cabang, kemudian membentuk anyaman. Di antara korda medularis ada namanya sinus medularis, ya. Lalu kemudian komponen jaringan limfoid juga ada stroma dan ada sel bebas. Di stroma ada sel-sel retikuler, ya, dan ada serabut-serabut retikuler. Sel-selnya apa saja? Kalau di medula ada limfosit kecil, plasmasit. Plasmasit nanti akan mengeluarkan antibodi di situ, ya. Lalu kemudian ada sel makrofag, ya, sebagai respon imun yang alamiah. Muara sinus medularis ada di daerah hilus dan di vasa limpatika efferentia. Jadi sinus medularis nanti dia muaranya keluarnya ke vasa limfatika efferentia di daerah hilus. Itu ya. Nah, oke.
untuk pembelajaran hari ini tentang sistem limfoid sudah selesai. Siapa yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Mangga, dipersilakan. Silakan. Untuk bertanya, sebenarnya sel-sel seperti pada sistem imun itu seperti makrofag atau limfosit itu bentuknya langsung di nodus limfatikus atau tidak, Dok? Dibentuknya? Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Oke. Sudah? Sel-sel imun seperti limfosit, makrofag itu dibentuknya itu prekursornya sebenarnya bukan di organ limfoid primer, tapi dia tetap prekursornya karena limfosit, makrofag itu termasuk sel-sel darah. Prekursornya tentunya yaitu pembentukannya adalah di sumsum tulang. Jadi semua sel darah termasuk makrofag, termasuk limfosit, neutrofil, awal pembentukannya itu ada di sumsum tulang, gitu ya. Kemudian nanti yang limfosit T itu masuk ke timus untuk kemudian dikasih reseptor di timus, gitu ya. Sehingga keluar dari timus sudah ada reseptor, sudah mengenali konfigurasi asing. Tapi yang limfosit B dimatangkannya itu tetap di sumsum tulang, ya betul. Jadi dia keluar sudah dalam bentuk matang, ya, sudah mempunyai reseptor, sudah bisa mengenali konfigurasi asing, ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Alifa dengan NIM akhir 178. Izin dokter, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar atau inti dari imunitas kan suatu pengenalan terhadap konfigurasi asing. Izin bertanya, dok, yang termasuk atau disebut sebagai konfigurasi asing itu apakah hanya mikroba saja seperti virus, bakteri, dan jamur, atau ada yang lainnya, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya, apakah konfigurasi asing itu hanya mikroba saja atau patogen saja seperti virus, bakteri, gitu ya, jamur? Jawabannya tidak. Ternyata begitu ya. Yang namanya konfigurasi asing bukan hanya yang dari luar tubuh saja, tapi ternyata yang dianggap asing oleh sistem imun adalah diantaranya sel-sel yang rusak. Sel yang rusak itu supaya bisa dihancurkan oleh sistem imun itu harus dianggap sebagai konfigurasi asing oleh sistem imun, ya. Lalu kemudian apalagi sel tumor. Sel tumor itu bukan sel yang normal, itu juga dianggap asing, dianggap konfigurasi asing oleh tubuh supaya nanti si sel-sel tumor itu bisa dilenyapkan oleh sel-sel imun dalam tubuh, gitu ya. Karena tadi seperti tadi dijelaskan bahwa fungsi dari sistem imun bukan hanya kekebalan ya terhadap konfigurasi asing dari luar, tapi juga untuk homeostasis ya, tadi sel yang rusak harus disingkirkan, dan juga untuk perondaan, yaitu tadi yang sel cancer itu harus disingkirkan, begitu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi supaya membuka cakrawala lebih banyak di teman-teman sekalian. Oke. Untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, sistem imunitas itu adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengenali konfigurasi asing yang selanjutnya akan melakukan tanggapan terhadap konfigurasi tersebut untuk kemudian dilenyapkan. Organ limfoid primer untuk limfosit T pada manusia dan burung itu sama-sama ya. Tadi sudah kita lihat bahwa sama-sama punya timus. Tapi organ limfoid primer untuk limfosit B pada manusia itu adalah bone marrow ya. Sedangkan pada burung-burung adalah bursa fabricius. Ya, lalu kemudian organ limfoid sekunder itu diantaranya ada nodus limfatikus, tonsil, lien, dan jaringan limfoid difus yang terletak di saluran pernafasan dan di saluran pencernaan. Ya, ini simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk lebih memahami tentang jaringan limfoid ini, saya akan memberikan tugas. Ya, tugasnya tentang journal reading. Nanti kalian lihat. Cari jurnal reading tentang peranan jaringan limfoid terhadap imunitas ya. Nanti kalian bisa kumpulkan minggu depan ya. Nanti kumpulkan tugasnya kepada saya supaya ini kalian lebih memahami tentang jaringan limfoid ini ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk kalian melaksanakan tugas ya, melaksanakan tugasnya. Lalu kemudian semoga apa pertemuan kita hari ini, ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Mohon maaf
apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan. Tetap semangat kalian dalam menjalankan perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.